صلاة الله سلام رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi, dan sebagaimana faedah pagi ini kita akan menjelaskan beberapa amalan yang bisa menerangi kuburan-kuburan kita dan juga menerangi kelak ketika kita meniti titian Siratal Mustaqim. Amalan apa saja itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa hal yang sangat membosankan atau boleh jadi mungkin menakutkan ketika kita duduk di atas kegelapan. Di dunia saja, apabila kita berada di atas kegelapan, tidak ada sedikit pun cahaya yang menerangi di depan kita. Bahkan kita tidak sanggup melihat tangan kita sendiri. Itu terkadang menakutkan bagi kita. Dan itu fitrah manusia. Kalau kita berjalan di kegelapan saja terasa takut. Bagaimana kalau kegelapan ini menimpa kita di dalam kuburan kita, atau bahkan kelak pada hari kiamat ketika kita meniti titian Siratal Mustaqim? Tentu ini hal yang sangat menakutkan sekali. Makanya kenapa kemudian kalau kita menceritakan tentang hadis, bagaimana dahsyatnya orang-orang yang berada di alam barzah itu, ketika kita berada di kuburan kemudian datang orang yang akan menemani kita, bercanda dengan kita, berbicara dengan kita, ngobrol dengan kita, tanpa terasa kemudian kiamat pun menjelang dan akan terjadi. Maka orang ini memberitahu kita. Maka kemudian orang yang ada di kuburan itu bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu datang kepadaku dengan wajah yang sangat indah? Kemudian dia pun mengatakan, ana amaluka salih, sayalah amal salihmu. Maka ketika kemudian dia mengatakan seperti itu, maka orang yang ada di kuburan ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, kalau begitu tegakkan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Artinya bahwa orang-orang yang didatangi orang-orang yang didatangi manusia yang sangat indah ini karena mereka punya amal saleh. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya amal saleh kemudian masuk ke dalam kuburan? Maka kondisinya sangat menakutkan dan sangat dahsyat sekali. Karena kuburan akan gelap baginya, ditutup pintu sorga, dibuka pintu neraka pula, kemudian dimasukkan berbagai macam azab kubur kepadanya. Begitu juga di atas titian Siratal Mustaqim. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an,
di mana beliau mengatakan yajma'ullahu an-nas yaumal qiyamah, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, sampai dia mengatakan faminhum man yu'ta nuruhu mithlal jabal, di antara mereka yang diberikan cahaya seperti gunung, wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dhalik, atau mungkin di antara mereka yang diberikan cahaya di atas itu. Karena begini ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, apabila manusia selesai melaksanakan hisab, semua manusia sudah dihisab, maka manusia akan dihadapkan di atas titian siratal mustaqim, dan disitulah Allah gelapkan segelap-gelapnya, tidak ada cahaya sedikit pun. Lah orang-orang yang beriman ketika itu diberikan cahaya, ada cahaya seperti gunung bahkan di atas itu, sehingga mereka bisa meniti titian siratal mustaqim dengan cahaya yang Allah anugerahkan kepada mereka. Karena titian siratal mustaqim ini disebutkan dalam sebuah athar, itu lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dan dia bergerak-gerak seperti ular, dan licin dan bisa menggelincirkan. Hanya orang-orang yang beriman yang sanggup untuk melewatinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dari sinilah kita perlu mengenal amalan apa saja yang bisa menjadikan kita mendapatkan cahaya dalam kuburan kita dan mendapatkan cahaya ketika kita meniti titian siratal mustaqim. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, membaca doa saat kita berangkat ke masjid. Jadi ketika antum berjalan dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan salat, di situ ada doa yang dikeluarkan dari Imam Muslim dan juga Abi Dawud yang dianjurkan untuk kita baca, karena zikir ini bisa menerangi kita dalam kuburan kita. Apa lafadznya? Nabi SAW mengajarkan Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di dalam ucapanku cahaya, jadikan pada pendengaranku cahaya, jadikan pada penglihatanku cahaya, jadikanlah dari belakangku cahaya, dari depanku cahaya, dan jadikanlah dari atas diriku cahaya dan di bawah diriku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya dan jadikanlah aku cahaya. Sebagian para ulama mengatakan apa yang dimaksud cahaya di sini? Ada yang mengatakan maksudnya doa ini ketika kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita meminta agar Allah menjaga kita di dunia dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal dan mendekatkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan maksudnya bal huwa nurun yarzuquhu Allahu iyyahu yaumal qiyamah. Yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya yang Allah rizkikan kepada seorang hamba yang membaca doa ini kelak pada hari kiamat. Jadi bisa diartikan maksudnya cahaya di dunia, maksudnya hidayah, dan bisa diartikan cahaya di sini artinya cahaya kelak pada hari kiamat. Ini yang pertama. Kita membaca doa dari rumah ke masjid dengan doa Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Yang kedua, membaca doa
3 kali dibaca selepas salat dan 3 kali dibaca sebelum tidur. 2 ini diisyaratkan dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum. Jadi 2 ini adalah perbuatan sahabat. Tapi tidak mungkin seorang sahabat melakukan sebuah amalan kalau tidak ada contohnya dari Nabi. Karena mereka murid-murid Nabi SAW langsung talaki dengan Rasul. Dan ada sebuah kaidah bahwa laisal khabaru kal muayana. Habar itu berbeda dengan melihat langsung. Kita ini hanya mendapatkan habar saja. Rasul bersabda begini-begini, itu habar namanya. Tapi sahabat itu melihat langsung dengan kedua mata mereka bagaimana Nabi SAW bicara, bagaimana Rasul SAW bergerak, bagaimana Rasul bermuamalah, bagaimana Rasul berakhlak, bagaimana Rasul mengajarkan ajarannya kepada mereka langsung dengan kedua mata mereka dan kedua telinga mereka. Jadi tidak mungkin seorang sahabat mengamalkan sebuah amal yang tidak dicontohkan dari Nabi. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man qala dubura kulli salatin wa idza akhadha majja'ahu, barang siapa yang membaca zikir ini selepas salat minimal 3 kali atau dibaca sebelum tidur 3 kali. Apa lafadznya? Allahu akbar kabira adada syaf'i wal watri. Saya ulang, Allahu akbar kabira adada syaf'i wal watri wa kalimatillahi tammati tayyibatil mubarakat la ilaha illallah. Allahu akbar kabira, Allah yang maha besar. Adad syaf'i wal watr, sebanyak makhluk baik yang ganjil ataupun yang genap. Ada yang mengatakan syaf'i di sini artinya al-khaliq Allah. Ada yang mengatakan asy-syaf'i itu artinya makhluk semuanya, dan al-watr ganjil di sini maksudnya Allah, karena Allah kan ganjil satu. Dan semua makhluknya tidak ada yang ganjil. Semua makhluk itu pasti genap, karena makhluk itu berpasang-pasangan. Makanya ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit. Manusia, makhluk itu berpasang-pasangan, tidak ada yang ganjil. Yang ganjil itu hanya Allah. Wa kalimatillahi tammati, dan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, at-tayyibat yang baik, al-mubarakat yang penuh berkah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. 3 kali saja. Ini kan singkat kalimatnya. Allahu akbar kabira adada syaf'i wal watri wa kalimatillahi tammati tayyibatil mubarakat la ilaha illallah. Berapa kali? 3 kali. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu? Kunna lahu fi qabrihi nura. Kalau kita baca ini, maka Allah akan berikan cahaya dalam kuburnya. Wa 'alal jisri nura, dan Allah akan berikan cahaya di atas titian siratal mustaqim. Wa 'alas sirati nura, dan di atas sirat cahaya, hatta yudkhilannahul jannah au yadkhulal jannah, sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Ringan kalimatnya, tapi lihat faedahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, melangkahkan kaki ke masjid saat melaksanakan salat subuh dan isya. Saat melaksanakan salat subuh dan salat isya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, basyaril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki-kaki mereka
di saat gelapnya dunia menuju masjid-masjid Allah, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Para ahli hadis mengatakan bahwa maksudnya pada kegelapan dunia ketika kaki mereka dilangkahkan ke masjid, maksudnya adalah melaksanakan solat isya dan melaksanakan solat subuh. Karena dua solat ini dilangkahkan ketika langit gelap. Ketika langit gelap, ini solat isya dan subuh. Dan inilah dua solat yang paling berat dilakukan orang munafik. Orang munafik berat melakukan solat isya berjamaah dan solat subuh berjamaah. Tapi orang-orang yang beriman tahu keutamaannya. Makanya mereka tidak akan berat melangkahkan kaki, karena tahu bahwa dengan melangkahkan kaki mereka untuk melaksanakan solat subuh berjamaah dan solat isya berjamaah, mereka akan mendapatkan cahaya dari Allah baik dalam kuburan mereka atau ketika mereka meniti titian siratal mustaqim. Ini amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat adalah dengan membiarkan uban-uban di kepala kita. Karena ada orang yang tidak nyaman dengan uban. Kadang-kadang baru satu uban muncul itu sudah risih dia. Kok aku udah tua katanya. Akhirnya dicabut. Bahkan sebagian orang yang sudah penuh dengan uban tidak mau tua, akhirnya disemir dengan warna hitam. Disemir ini tidak ada masalah, karena termasuk sunnah dalam Islam menyemir rambut itu, tapi jangan warna hitam. Sebagaimana ayahanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Quhafa, saat hendak masuk Islam dan berbeat kepada Rasul, itu rambutnya penuh dengan uban. Ayahanda Abu Bakar itu. Maka Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk menghena rambutnya, mengganti warna rambutnya, kata Rasul, tapi hindari warna hitam. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun menyemir rambut ayahnya dengan warna selain daripada hitam, kemudian datang menghadap Rasul dan berbaiat. Kemudian dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat setelah Fathu Makkah. Abu Bakar ketika masuk Islam, ayahnya dia menangis. Kenapa menangis? Bukankah itu hari bahagia? Harusnya tertawa dan tersenyum. Rupanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mau senang sendirian. Dia ingin melibatkan Rasul dalam kesenangannya. Sehingga dia mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, kalau seandainya tangan yang masuk Islam ini bukan tangan ayahku tapi tangan pamanmu Abu Talib, itu lebih aku senangi," katanya. Karena tahu Rasul sedih ketika meninggal Abu Talib mati kafir. Padahal Abu Talib adalah ayah angkat Nabi SAW yang merawat Rasul sedari kecil usia 8 tahun sampai menikah, bahkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan di atas kekafirannya dia membela Islam. Maka saat wafatnya Rasul sangat sedih karena dia tidak meninggal di atas Islam. Makanya Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasul, kalau yang menjabat tangan dan masuk Islam hari ini pamanmu yang sudah meninggal itu lebih aku sukai dibandingkan bapakku." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang membiarkan uban di kepalanya, maka uban itu kelak akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Karena uban sendiri, ikhwatu fiddin, itu bisa mengingatkan kepada kematian kita dan bisa mengingatkan kepada usia kita. Orang kalau tidak ada ubannya merasa muda, akhirnya tidak teringatkan dalam kehidupannya. Tapi kalau seandainya dia mengaca kemudian penuh dengan uban, dia merasa hidupnya sudah tua. Karena umumnya rambut beruban itu sudah di atas usia 40 tahun biasanya, baru dia tumbuh. Kemudian di usia 50 tahun semakin banyak, bahkan di usia 60-70 tahun terkadang seluruhnya sudah beruban. Artinya mengingatkan kita kepada kematian itu di dunia, dan di akhirat akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Makanya Rasul mengatakan, "La tantifu asy-syaibah." Jangan cabut uban kalian. Fa innahu ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Karena tidak ada seorang muslim ketika rambutnya penuh dengan uban dalam Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Ini amalan yang keempat. Kemudian amalan yang kelima,
melaksanakan solat secara umum. Artinya bukan hanya solat wajib dia lakukan, tapi dia tambah dengan solat-solat sunnahnya. Ada rawatibnya, ada tahiyatul masjidnya, ada solat sunnah wudunya, ada duhanya, ada witirnya, ada qiyamul lailnya, ada solat taubatnya, macam-macam solat itu. Kata Nabi SAW, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, dan sedekah dan sabar itu adalah pelita. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan cahaya dalam kuburan kita dan kelak pada hari kiamat. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika Nabi SAW mengunjungi Abi Salamah meninggal dunia. Dan Abu Salamah ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dia hijrah 3 kali. Hijrah ke Habasyah 2 kali, dan hijrah ke Madinah 1 kali. Dan saat hijrah ke Madinah dipisahkan keluarganya oleh kabilahnya. Dan dialah sahabat yang memiliki istri yang pertama kali hijrah ke Madinah. Jadi wanita yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah adalah istrinya Abu Salamah, namanya Ummu Salamah, sendirian bersama anak gadisnya. Bayangkan Mekah dan Madinah itu jauh. Kemarin saya umrah dari Madinah ke Mekah itu naik bus itu 6 jam sampai 7 jam. Itu naik bus tuh, dengan padang pasirnya dan macam-macamnya. Bagaimana dengan berjalan kaki coba? Seorang wanita lagi. Setelah Allah Subhanahu wa taala pertemukan Ummu Salamah dengan Abu Salamah di Madinah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Salamah meninggal dunia. Sedihlah Ummu Salamah, karena bagi Ummu Salamah tidak ada laki-laki yang lebih hebat dibandingkan Abu Salamah. Bahkan saat meninggalnya Abu Salamah, Abu Bakar, Umar, Uthman, semua para sahabat ingin melamar Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah mengatakan tidak, karena tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai daripada Abu Salamah. Lah saat Abu Salamah meninggal dunia, maka Nabi SAW mendoakan Abu Salamah dan mengatakan, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, luaskan kuburan Abu Salamah dan berikan cahaya dalam kuburnya. Doa Nabi SAW kepada Abu Salamah, ya Allah, luaskan kuburnya dan berikan cahaya di dalamnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan cahaya bagi kita di dunia dengan hidayah, tapi lebih daripada itu berdoa kepada Allah agar Allah luaskan, lapangkan kuburan kita dan Allah berikan cahaya di dalamnya, dan kelak pada hari kiamat agar Allah berikan cahaya kepada kita saat kita berada di atas titian siratal mustaqim. Karena ada sebuah hadis kata Nabi SAW, ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW soal kapan, di mana letak manusia saat bumi dihancur-hancurkan, saat yauma tubaddalul ardh ghairal ardh, saat bumi diganti dengan bumi yang baru. Maksudnya bukan bumi yang kita pijak ini dihilangkan, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru dan menjadi padang mahsyar, bukan itu maksudnya. Maksudnya ayat yang mengatakan yauma tubaddalul ardh ghairal ardh, pada hari ketika bumi yang kita pijak diganti dengan bumi yang baru, maksudnya diganti bentuknya. Sekarang kan bumi ini bentuknya bulat, ada yang mengatakan seperti telur. Tapi kelak pada hari kiamat bumi ini akan dihancur-hancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lautnya akan ditumpahkan, gunungnya akan dihancurkan, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata. Itu yang disebut dengan
hamparan bumi. Jadi bumi akan dihamparkan tidak dalam bentuk bulat lagi. Kenapa? Supaya menampung semua manusia yang meninggal sejak Adam sampai yang terakhir mati. Sebab kalau bumi ini bulat maka akan sempit, tapi kalau dihamparkan itu akan semakin luas lagi. Lah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina yakunun nas yauma tubaddalul ghairal ard?" Di mana manusia ketika bumi dihancur-hancurkan? Ketika kiamat dikiamatkan itu di mana manusia? Ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum fi dhulmati dunal jisri." Mereka berada di atas kegelapan, di atas titian siratal mustaqim. Artinya pada hari itu manusia akan mengalami kegelapan yang luar biasa, dan disitulah kita berhajat kepada cahaya. Lah amalan-amalan tadi itulah yang disebutkan para ulama sebagai amalan-amalan yang bisa menerangi kita kelak dalam kuburan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.